Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi para pendidik yang hebat dan para generasi bangsa yang kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari dari SD Negeri 1 Giriwarno. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata mengenai topik Merdeka Belajar dengan menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar melalui tayangan video berikut ini. Sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Topik Merdeka Belajar meliputi 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Modul Merdeka Belajar meliputi 5 modul. Modul 1, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Dalam modul ini dijelaskan bahwa pendidik harus mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pendidik harus memahami betul karakteristik dan kompetensi yang ada pada dirinya, sehingga mampu untuk mengenali dan mendidik muridnya. Selanjutnya, pendidik dapat merefleksikan diri dan perannya sebagai pendidik. Kemudian memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Dengan pemahaman tersebut, maka guru dapat menyelaraskan perannya sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Dengan membekali murid-murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar demi mencapai tujuan belajar dan menjadi manusia yang merdeka. Modul 2, mendidik dan mengajar. Materi pertama, mendidik dan menyeluruh. Dalam dunia pendidikan, tentu kita mengenal istilah pengajaran dan pendidikan. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Materi kedua yaitu pendidikan selama 1 abad. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam gagasannya, sistem Among meliputi 3 hal, yaitu ing ngarsa sung tuladha, seorang guru haruslah memberikan contoh yang baik. Ing madya mangun karsa, seorang guru haruslah memberikan semangat pada murid. Tut wuri handayani, seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan murid menjadi mandiri. Pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan, sebagaimana dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Sedangkan sistem pengajaran zaman kolonial dulu lebih menerapkan sistem perintah dan sanksi yang tanpa sadar menjadi warisan cara guru mendidik murid. Sistem ini masih bersifat diskriminatif sehingga tidak sesuai dengan kebudayaan Timur. Materi ketiga, menjadi manusia secara utuh. Pada materi ini dijelaskan bahwa bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak dapat menimbulkan daya dan memunculkan budi pekerti. Pengembangan budi pekerti berupa pikiran atau olah cipta, pengembangan budi pekerti atau olah rasa, kemauan atau olah karsa, dan jasmani atau olahraga.
Manusia merdeka perlu memiliki modal keterampilan yang baik. Melatih keterampilan berpikir membutuhkan proses sepanjang hayat. Selanjutnya, modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Materi pertama tentang kodrat keadaan. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisah dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Dalam hal ini, guru berperan sebagai penghubung murid dengan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar murid, baik di sekolah maupun di lingkungan hidup murid. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Sebagai pendidik, kita bergegas beradaptasi terhadap kodrat zaman untuk membantu murid mencapai selamat dan bahagia. Materi kedua tentang asas trikon, yang terdiri dari asas kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas kontinu yaitu pendidik menuntun murid dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan. Asas konvergen yaitu pendidik menuntun murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar. Asas konsentris yaitu pendidik menuntun murid dengan berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya kita sendiri sebagai pusatnya. Pendidik menuntun anak memiliki keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis dan solutif, kreatif dan inovatif, mampu berkomunikasi, dan berkolaborasi. Selanjutnya, modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Dalam menggali potensi kecerdasan budi pekerti di dalam dirinya dapat dilakukan dengan melatih keberanian berpendapat atau akal, mengasah perasaan dan perilaku atau rasa, memunculkan kehendak atau karsa. Pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Materi kedua, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama, yaitu teori tabula rasa, beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan berbagai macam coretan dan tulisan. 2. Teori negatif, beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai tulisan. Melalui proses pendidikan, kecerdasan budi pekerti murid akan bertumbuh dan berkembang sehingga mampu mengendalikan tabiat asli dan menebalkan watak-watak baik murid yang akan mewujudkan kepribadian dan budi pekerti yang baik. Selanjutnya, modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Materi yang pertama yaitu selamat dan bahagia. Pada dasarnya, fungsi pendidikan yaitu mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya. Kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Materi kedua, sistem Among. Dalam materi ini dijelaskan bahwa sistem Among berdasarkan Ki Hajar Dewantara ada 3, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani.
Sistem Among didasarkan dua hal, yaitu kodrat alam dan kemerdekaan. Materi ketiga, Merdeka Belajar Abad 21. Dalam materi ini dijelaskan bahwa peran guru sebagai fasilitator bagi muridnya, membimbing murid dengan pendekatan saintifik, di antaranya mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Tuntutan pembelajar abad 21, guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat, membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Salah satu kompetensi mendasar yang menunjang penguasaan kemampuan abad 21 adalah kompetensi literasi. Di antaranya yaitu bahasa, matematika, sains, digital, dan finansial. Materi keempat, membimbing murid memperbaiki bangsa. Mendorong murid untuk mengembangkan keterampilan kerjasama dan gotong royong membantu murid lain yang mengalami kesulitan belajar. Membimbing murid untuk menemukan kesadaran bahwa gotong royong atau kerjasama penting dan bermanfaat. Secara tidak langsung, menanamkan, melestarikan, dan memperbaiki budaya bangsa Indonesia. Materi kelima, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pada alam keluarga, anak mendapatkan dasar pendidikan budi pekerti dan pendidikan sosial. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan yang paling utama bagi pendidikan anak. Alam perguruan atau sekolah dianggap sebagai media perantara dari kesinambungan tiga wadah dasar proses pendidikan, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pemuda atau masyarakat. Alam pergerakan pemuda atau masyarakat sebagai penguat pendidikan, baik untuk kecerdasan budi pekerti dan sosial emosional murid. Lingkungannya pun sangat luas, seakan dunia tanpa ada sekat pembatasnya. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai topik Merdeka Belajar. Oleh karena itu, saya mohon kesediaan Bapak Ibu semuanya untuk memberikan umpan balik atas paparan yang telah saya sampaikan melalui alamat link form Girl yang telah saya tulis pada halaman ini, atau dengan memberikan komentar pada kolom komentar yang tersedia di YouTube dengan mengisikan, dulu saya berpikir bahwa ternyata langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam bagi para pendidik yang hebat, terus semangat. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.